Baik mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, setelah kita dalam pertemuan terakhir bersama dengan Romo Marto Sujito belajar mengenai pengertian dari wahyu, kita hari ini akan belajar bersama mengenai pengertian pewahyuan di dalam kitab suci, yaitu perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Oke. Pewahyuan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama tentu kita akan melihat pengertian wahyu atau pewahyuan di dalam perjanjian lama. Pertama-tama kita akan mencermati atau melihat mengenai fenomena-fenomena pewahyuan atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pewahyuan dari Allah. Yang pertama adalah teofani atau epifani dalam sosok orang. Lalu bunyi di antara pohon yang menunjukkan kehadiran dari Allah, atau juga disebutkan atau digambarkan dalam angin yang sepoi-sepoi atau dalam awan di Sinai misalnya, dan juga dalam ritual kurban. Nah, karena ada banyak teks-teks kitab suci yang menunjukkan hal ini, maka kami mempersilahkan kalian semua untuk membaca dan mencermati teks-teks yang ada, karena waktu tidak memungkinkan kalau kita baca bersama di sini. Baik, yang kedua adalah ramalan seperti yang tampak di dalam mimpi, disebutkan Allah yang menyampaikan kehendaknya di sana, dan juga melalui pengadilan dari Allah, dan juga dari pendengaran atau penampakan dari Allah. Ya, sekali lagi untuk menunjukkan contoh-contohnya atau apa yang dimaksud persisnya, silahkan membaca teks-teks yang sudah saya tampilkan di sana. Lalu yang ketiga adalah dalam peristiwa historis sebagai tindakan dari Yahweh. Contohnya apa? Misalnya keluarnya Israel dari Mesir sebagai tindakan dari Yahweh, atau juga kembalinya Israel dari pembuangan, ya, dari tampak dalam Yesaya misalnya. Yang keempat adalah sabda Yahweh seperti yang ditujukan kepada Musa atau juga kepada Yosua. Tentu ada banyak contoh-contoh yang lain juga, tidak semuanya kami tampilkan di sini teks-teksnya atau contoh-contohnya, ya, tetapi ini dapat menggambarkan kejadian-kejadian apa yang menunjukkan Allah yang mewahyukan dirinya. Baik, selanjutnya kita akan melihat arti dari pewahyuan sebelum nanti kita simpulkan pewahyuan dalam perjanjian lama dari kata-kata kerja yang dipakai di dalam perjanjian lama. Kata yang pertama adalah galah. Ya, kita mengingat bahwa perjanjian lama, tulisan-tulisan perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kata ini, kata galah ini juga merupakan kata Ibrani, ya, juga dengan istilah-istilah atau kata-kata setelah slide-slide berikut. Kata galah artinya membuka, menyingkapkan. Apa artinya di sini kalau dipakai kata galah? Artinya Allah membuka mata dan telinga manusia sehingga mereka dapat melihat dan mendengar. Tentu saja melihat, mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Lalu yang kedua adalah Allah yang menyatakan dirinya dan misterinya, kemuliaannya, disebut juga sebagai keadilannya. Jadi kata yang perlu kita garis bawahi di sini dengan kata galah, nanti kalau kita menyimpulkan arti dari pewahyuan dalam perjanjian lama, membuka, menyingkapkan siapa yang punya inisiatif untuk membuka ini adalah Allah sendiri. Kata yang kedua adalah yad. Sekali lagi ini bahasa Ibrani, ya, artinya memaklumkan atau memperkenalkan dirinya. Dengan kata yad ini, esensi dari pewahyuan adalah komunikasi diri Allah kepada umatnya. Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada mereka, kepada umatnya maksudnya, lalu berbicara kepada mereka,
Dan di atas semuanya itu membawa umat keluar dari Mesir dan masuk ke dalam perjanjian dengan mereka. Artinya sekali lagi di sini ya Allah yang berinisiatif, Allah yang memaklumkan diri dan kehendak. Lalu poin yang kedua di sini adalah untuk tujuan itulah ia memperkenalkan kepada Israel namanya, siapa dia dan jalan-jalannya, yakni perintah dan hukumnya seperti yang tampak dalam Taurat, seperti juga kebijaksanaannya. Sekali lagi di sini dimaklumkan rencana Allah, lalu Allah memperkenalkan diri dan rencananya, ya tentu dalam hal ini dengan kata yad. Ya. Baik, kata yang ketiga adalah dabat, yang artinya menyampaikan atau mengkomunikasikan. Dengan kata dabat ini kata ini merupakan kata yang paling sering dipakai untuk menunjukkan pewahyuan. Suatu sarana untuk menyatakan sesuatu yang tersembunyi, yaitu atau yang meliputi nama Allah, rencananya, keselamatannya, dan kebijaksanaannya yang tersembunyi. Nah, semua konteks ini, nanti minta tolong sekali lagi ayat-ayatnya dibaca, ya. Semua konteks ini mau menunjuk secara umum pada fakta bahwa Allah berbicara kepada manusia. Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Lalu di situ ditulis, karena itulah titik-titik-titik. Ya, ini mengandung konsekuensi atau apa yang harus dibuat oleh manusia. Allah menyatakan dirinya, Allah menyampaikan kehendaknya, Allah mengkomunikasikan dirinya, rencananya, Allah yang berbicara kepada manusia tentu saja butuh tanggapan dari kita. Nanti contoh-contohnya minta tolong sekali lagi dibaca dari teks-teks yang ditampilkan di sini. Baik, kata yang ketiga adalah dabar atau bersabda. Kata dabar sering dipakai untuk menunjukkan komunikasi yang menentukan dari pihak Allah. Kita ingat arti kata dabar itu tidak sekedar berkata-kata seperti saya sekarang ini ya, tetapi kata-kata dari Allah itu berdaya guna, akan terlaksana seperti yang disampaikan atau seperti yang disabdakan. Nah, sabda Allah kepada Israel adalah anugerahnya yang paling berharga. Dengan mana dia menyatakan dirinya, akulah Allah. Dan tidak ada yang lain. Nah, dari kata-kata yang dipakai di dalam perjanjian lama ini, lalu apa arti atau kalau kita menyimpulkan pewahyuan dalam perjanjian lama? Perjanjian lama tidak menjelaskan kata wahyu secara sistematis. Tidak juga mengembangkan pengertian mengenai pemberian diri Allah. Tetapi lebih sebagai Allah yang berbicara. Kita ingat tadi terlebih dengan kata dabar tadi sebagai sabda yang berdaya guna, sebagai dinamik dari Allah, Allah yang berinisiatif, Allah yang ingin menyampaikan kehendaknya kepada manusia, kepada kita. Nanti akan kita lihat perbandingannya dengan perjanjian baru yang mempunyai unsur baru sebagai pemberian diri Allah. Nah, perjanjian lama mencari kata-kata yang tepat untuk berbicara mengenai Allah yang menyatakan diri dan proyeknya, rencananya, yaitu karya atau rencana keselamatan bagi kita, sampai tujuannya apa? Hidup manusia seluruhnya tersangkut. Ya, maksudnya kita ambil bagian, kita terlibat di dalamnya, kita berpartisipasi di dalamnya, kita menanggapi. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan, lalu tercipta hubungan interpersonal antara siapa? Antara Allah dan manusia. Nah, ini tertuang di dalam sabda Allah yang diwariskan turun-temurun di dalam sejarah atau tampak di dalam
sejarah, terlebih dalam hal ini sejarah bangsa Israel. Perjanjian Lama mengisahkan cara Allah yang mendatangi, menyapa, dan menggugah manusia dalam kesadaran dan suara hati. Sebagai sabda yang menyapa manusia tentu saja, dan dari Allah yang bersabda, Allah yang menyapa, Allah yang mengkomunikasikan tadi, mengkomunikasikan diri dan rencananya tadi, terjadi perjumpaan personal antara siapa? Antara Allah dan manusia, ya, yang menciptakan relasi khusus berupa janji dan kepenuhan. Ya, tentu saja janji inisiatifnya dari Allah dan manusia tentu saja terhadap janji kan merupakan dua pihak ya. Manusia menanggapi itu, janji itu ya, walaupun dalam sejarah keselamatan itu manusia atau bangsa Israel yang kemudian banyak mengkhianatinya. Isi dari perjanjian tadi atau perjumpaan tadi tampak atau terjadi dalam pilihan orang-orang pilihan Allah, yaitu melalui bangsa atau bapa bangsa-bangsa, melalui raja dan melalui nabi, ya, dan akhirnya sampai pada kita atau sampai pada umat Allah, sampai pada manusia. Baik, ini arti pewahyuan di dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan memasuki bagian kedua, yaitu pewahyuan di dalam perjanjian baru. Ya, apa arti pewahyuan di dalam perjanjian baru dan nanti dapat kita bandingkan dengan perjanjian lama tadi. Seperti yang kita buat di dalam perjanjian lama tadi, pertama-tama kita melihat fenomena-fenomena pewahyuan yang hadir atau yang diceritakan di dalam perjanjian baru. Seperti yang terjadi juga di perjanjian lama tadi, di sini juga tampak kisah mengenai mimpi, ya. Nanti contoh-contohnya dibaca sendiri, juga melalui penglihatan, misalnya dalam Yesus yang berubah rupa itu, ya. Lalu juga yang kedua di sini kekuatan karismatis dalam jemaat Kristen, karya Roh Kudus, tindakan profetis, ini contoh-contohnya saja dari Kisah 2 dan seterusnya itu. Ya. Lalu penampakan dari malaikat, misalnya kepada Maria, ya, atau penampakan dari Kristus yang bangkit, kisah-kisahnya di sana, ini contoh-contoh saja. Dan juga tanda-tanda eskatologis seperti disebutkan suara dari surga, itu misalnya dalam Kisah Para Rasul. Ya, baik, nanti kisah-kisah seperti ini atau fenomen-fenomen seperti ini yang tampak dalam perjanjian baru, ya, silahkan dicermati dari contoh-contoh yang ada. Sekarang kita akan melihat seperti tadi dalam perjanjian lama dari kata-kata kerja yang dipakai di sana. Kalau dalam perjanjian lama bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani. Nah, dalam perjanjian baru kata-kata atau perjanjian baru kan tulisan-tulisannya ditulis di dalam di dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, maka kata-kata kerja yang ditampilkan di sana adalah kata-kata kerja bahasa Yunani. Sekali lagi, kalau perjanjian lama tadi bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Ya. Yang pertama adalah apokaluptein, artinya menyingkapkan, mengambil selubung, dan menyatakan. Apokalipto, ya, pernyataan Allah yang tak kelihatan, misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ya inisiatif berasal dari Allah. Ya. Kalau disebut sebagai penyingkapan, mengambil selubung, siapa yang menyingkapkan, mengambil selubung dan menyatakan? Ya adalah Allah sendiri. Karena dari kemampuannya sendiri manusia tidak dapat. Kata selanjutnya paino atau panero, ya, yang artinya menyatakan, memperkenalkan, memperlihatkan dalam terang. Lalu kata yang ketiga adalah exegeomai, ya. Kita ingat kata exegese, yang artinya menjelaskan,
menunjukkan, memaklumkan. Inilah kata-kata kerja yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Ya. Kita ingat tadi kata-kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama dari bahasa atau dalam bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Ya. Baik, sekarang kita akan melihat arti pewahyuan dari tulisan-tulisan Perjanjian Baru, terkhusus itu dari tulisan-tulisan Paulus yang pertama. Lalu selanjutnya nanti adalah dari Injil sinoptik, Injil-Injil sinoptik, dan kemudian yang ketiga dari Injil Yohanes. Yang pertama kita awali dari tulisan-tulisan Paulus. Ya. Pokok pewartaan dari Paulus dalam tulisan-tulisannya adalah perjumpaan dengan Kristus yang hidup, Kristus yang memperkenalkan diri, dan kemudian Kristus yang memanggil. Ini tampak secara jelas di dalam kisah yang dialami sendiri oleh Paulus. Ya, sekali lagi 3 poin yang disampaikan di sana: perjumpaan dengan Kristus yang hidup, Kristus yang memperkenalkan diri, dan Kristus yang memanggil. Ya. Tentu ini adalah pertama pengalaman Paulus dan kemudian juga menjadi pengalaman kita. Perjumpaan dengan Kristus tadi adalah atau bersifat asli, tak terrekayasa, dan di luar dugaan, tiba-tiba gitu. Nah, ini mau menunjukkan bahwa inisiatif dari Allah gitu, bukan usaha dari manusia, bukan usaha dari dalam hal ini misalnya dari Paulus gitu ya, tetapi dari Allah. Nah, perjumpaan dengan Kristus tadi menjadi perjumpaan yang membalik seluruh pengalaman, ya, pengalaman Paulus maupun juga pengalaman kita, untuk melibatkan diri dan melibatkan semua yang mendengar Injil. Ya. Sekali lagi, perjumpaan dengan Kristus ini sebagai pengalaman yang membalik seluruh pengalaman. Ya. Kita ingat dari kisah misalnya kisah pertobatan dari Paulus gitu ya, dari kisah para rasul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita semua memperoleh keselamatan karena iman kita. Sekali lagi, tadi sebelumnya adalah pengalaman perjumpaan tadi merupakan perjumpaan atau pengalaman yang membalik kita. Kita yang mendengarkan Injil juga sama mendapatkan pengalaman seperti Paulus tadi. Lalu sampai atau dibawa pada pengalaman perjumpaan atau pengalaman keselamatan karena iman kita. Baik, selanjutnya masih dari tulisan-tulisan Paulus, Injil yang berisi atau tentang misteri yang tersembunyi yang telah dinyatakan. Sekali lagi di sini Injil isinya atau berisi tentang misteri yang dulunya tersembunyi, yang kini dinyatakan, ya, yaitu pelaksanaan rencana keselamatan Allah. Sekali lagi, Injil adalah misteri yang tersembunyi kini telah dinyatakan, yaitu terlaksana atau rencana keselamatan Allah tadi kini terlaksana di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Maka di sini disebutkan sebagai misteri Kristus adalah ya pelaksanaan karya keselamatan Allah itu yang dulu tersembunyi, misteri yang tersembunyi ini kini terlaksana. Ya, oke, poin ini ya. Nah, pelaksanaan karya keselamatan Allah itu terlaksana atau berpuncak pada diri Yesus Kristus. Ini sedikit mengulangi dari apa yang sudah kita pelajari dalam misteri Kristus atau dalam mata kuliah pengantar teologi Kristiani. Nah, misteri Kristus sendiri meliputi ketiga aspek berikut ini. Yang pertama adalah soteriologis, yang kedua eskatologis, dan yang ketiga adalah eklesiologis. Yang pertama, soteriologis artinya hidup, wafat, dan kebangkitannya, kebangkitan Kristus yang menyelamatkan semua orang. Lalu aspek yang kedua kita baca terlebih dahulu, sampai Allah menjadi semua di dalam semua kepenuhan, ya, eskaton, eskatologis, sampai Allah menjadi semua di dalam semua.
dan aspek eklesiologisnya yang nyata dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, sekali lagi Injil adalah atau berisi misteri yang tersembunyi dulunya, kini dinyatakan. Atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan rencana keselamatan Allah. Terjadi dalam diri siapa? Atau bagaimana? Dalam diri Yesus Kristus. Ya. Maka mencakup ketiga aspek ini. Masih dari tulisan Paulus, pewahyuan dapat kita artikan atau sedikit kita garis bawahi sebelum nanti kita masuk ke dalam arti pewahyuan dalam Perjanjian Baru. Ya, pewahyuan dalam tulisan-tulisan Paulus adalah tindakan Allah. Sekali lagi, tindakan Allah silakan dicermati yang diberi garis dicetak miring dalam hal ini. Ya, pewahyuan adalah tindakan Allah yang bebas dan cuma-cuma, dengan mana Allah melalui atau dalam Kristus mengubah hidup baik manusia kita maupun seluruh dunia alam raya, sehingga hidup manusia dan sejarahnya, kejadian-kejadian hidup dan seluruh alam raya menjadi satu peristiwa Allah yang melibatkan manusia merdeka dalam kehidupan. Sekali lagi, pokok yang digarisbawahi di sini, pewahyuan adalah tindakan Allah yang bebas, yang cuma-cuma, yang inisiatifnya dari mana? Dari Allah sendiri. Dan terlaksana dalam diri Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus. Dan apa tujuannya? Mengubah hidup kita sampai pada keselamatan tadi. Ya, pembaruan hidup. Baik, selanjutnya kita melihat arti dari pewahyuan sebagaimana ditampilkan dalam Injil-Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Berisi Injil-Injil sinoptik ini berisi mengenai kisah Yesus, ya, kisah hidup Yesus, ya, dengan seluruh peristiwa, sabda, apa yang dia buat. Nah, kisah hidup Yesus ini merupakan kisah manifestasi Allah dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, kisah-kisah hidup Yesus ini merupakan manifestasi Allah atau perwujudan diri Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya. Maka Yesus Kristus kita sebut sebagai teofani atau epifani Allah, penampakan diri Allah. Konsekuensinya atau apa yang diceritakan di dalam Injil-Injil sinoptik Yesus yang sudah kita pelajari juga dalam pengantar teologi Kristiani, kita sebut sebagai Mesias atau sebagai anak Allah yang menyatakan Allah melalui kata-katanya, perumpamaan misalnya, dan melalui karya-karyanya atau mujizat-mujizatnya, sikap atau deritanya sampai pada wafatnya. Ya, sekali lagi di sini Injil-Injil sinoptik menunjukkan kisah-kisah hidup Yesus yang merupakan manifestasi, penampakan, pelaksanaan Allah, ya, diri Allah maupun rencana keselamatannya dalam diri Yesus Kristus. Maka tadi kita menyebut sebagai Yesus adalah teofani, epifani dari Allah, ya, dan atau penampakan dari Allah tadi. Ini tampak dalam gelar-gelar Yesus, Mesias, anak Allah, ya, yang seperti sudah kita pelajari. Baik, masih dari Injil sinoptik. Tindakan pewahyuan Allah dengan berkhotbah, bahasa Yunaninya kerisein maupun atau dan mengajar, didaskein, Injil kerajaan Allah. Ingat, kata kunci dari pewartaan, satu-satunya pewartaan dari Yesus adalah kerajaan atau mengenai kerajaan Allah. Lewat sabda, lewat pengajarannya, ya. Tindakan pewahyuan Allah isinya adalah Injil kerajaan Allah. Dikatakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Nah, dalam hal ini Yesus Kristus menjadikan selain dia mewartakan tadi, sekaligus menjadikan dirinya awal dari kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, pewartaan Yesus adalah
tadi dalam ayat sebelum tanda panah ini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, maka kita dapat menangkap bahwa dengan pewartaan ini Yesus menjadikan dirinya sebagai awal kerajaan, ya, perwujudan kerajaan. Maka pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, ya, dari Lukas 4 ayat 24, ya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Emmanuel, adalah Allah beserta kita, ya. Sekali lagi nanti silahkan dikontemplasikan, ya, ini pelan-pelan, tahap bertahap. Tindakan pewahyuan Allah melalui sabdanya, ya, atau melalui khotbah, melalui pengajarannya yang intinya mengenai kerajaan Allah, waktunya sudah genap, sudah terlaksana, gitu ya. Maka mau dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah awal dari kerajaan Allah, ya. Waktunya sudah genap sewaktu kamu mendengarnya, ya. Siapa yang dapat menggenapi? Yaitu Yesus Kristus sendiri, Allah sendiri, Emmanuel, Allah beserta kita. Apa yang disampaikan oleh Yesus lebih besar daripada para nabi. Yesus mengajar dengan kuasa sebagai anak Allah. Ia menyatakan segala sesuatu, yakni seluruh kehidupan ilahi. Ya, ingat kata atau kita perhatikan kata yang digarisbawahi di sini, menyatakan, menampakkan, ya, seluruh kehidupan ilahi. Maka kita mengenal Bapa muka dengan muka, ya, kata kerjanya di sini yang dipakai oleh Lukas, gignosgein, atau oleh Matius, epignosgein, ya. Yesus dalam hal ini adalah kita dapat menggarisbawahi pewahyu sempurna dari Bapa. Yesus menampakkan atau merupakan penampakan definitif dari Bapa. Tadi kita ingat juga, ya, Yesus adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Baik, selanjutnya adalah dari Injil Yohanes. Pewahyuan melalui inkarnasi anak Bapa, ya, kata yang digarisbawahi atau dicetak miring adalah inkarnasi, yaitu sabda menjadi manusia dalam sejarah, yaitu tampak dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, pewahyuan, ya, melalui atau terjadi melalui inkarnasi anak Bapa, atau kita sebut sebagai Bapa menjadi manusia dalam sejarah, dan ini terjadi dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus memperlihatkan yang pertama, Allah yang tak kelihatan, dan sekaligus kata kunci dari Injil Yohanes adalah cinta Allah, kasih Allah, cintanya itu, ya, yang kedua dari Yohanes 17, ya. Maka Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, yang merupakan kata terakhir dari pewahyuan, ya. Ingat bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Suatu karya cinta dan keselamatan yang mempunyai asal dan sumbernya dalam Trinitas. Allah Bapa yang menyatakan diri dan rencananya ini terjadi dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Kita sampai pada kesimpulan setelah tadi kita berbicara mengenai pewahyuan sebagaimana ditampilkan di dalam tulisan-tulisan Paulus, Injil-Injil sinoptik, dan Yohanes. Secara padat, secara baik sekali dirumuskan, ya, kalau kita berbicara apa itu keselamatan, apa itu pewahyuan di dalam Perjanjian Baru, kita dapat mengutip, membaca dari surat Ibrani. Ya. Saya bacakan di sini dan kita memperhatikan kata-kata yang saya beri warna merah. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaran para nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita
dengan pengantaraan anaknya. Apa artinya di sini? Yesus Kristus adalah pewahyuan yang definitif dari Allah. Apa itu pewahyuan dalam perjanjian baru? Ya artinya pewahyuan yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pewahyuan yang definitif, yang sempurna dari Allah. Sebagai penegasan, saya menulis di sini Yesus Kristus, pewahyuan definitif dari Allah, ya, atau pemberian diri Allah. Ingat, kita tadi sebelumnya berbicara pewahyuan dalam perjanjian lama yang belum ada unsur pemberian dari Allah, tetapi dalam perjanjian baru ini ada atau tampak pemberian diri dari Allah atau pewahyuan definitif dari Allah. Sekali lagi kesimpulannya adalah Yesus Kristus adalah pewahyuan definitif dari Allah. Yesus Kristus adalah kehadiran Allah, Emmanuel, Allah beserta kita. Yesus Kristus adalah sabda Allah yang menjadi daging. Dan Yesus Kristus adalah rahasia Allah yang kini terbuka. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan, baik itu arti dari perjanjian atau pewahyuan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya sedikit agak cepat dan banyak teks-teks kitab suci yang tidak kita baca bersama, minta tolong sungguh-sungguh dibaca dan nanti kita munculkan di dalam diskusi dan tanya jawab. Baik, selamat belajar, kita cermati arti pewahyuan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Selamat belajar.